Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Sejak awal terbentuknya Pancasila, sejatinya telah banyak mengundang kontroversi dari berbagai golongan. Salah satunya dalam sila pertama dari Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam penetapan sila ketuhanan yang Maha Esa mengalami proses yang alot dan terus mengalami perdebatan yang serius. Maka sejarah ketuhanan yang Maha Esa menjadi sangat penting dan menarik untuk dikaji. Oleh karena itu, dalam video ini kita akan belajar sejarah ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama, pembentukan BPU PKI didirikan pada tanggal 29 April 1945. Pada sidang BPU PKI yang pertama ini membahas tentang rumusan dasar negara yang diketuai Dr. Rajiman Weddiodiningrat dan RP Suroso sebagai wakilnya. Ada 3 tokoh nasionalis yang mengemukakan usulan-usulannya. Yang pertama, Mr. Muhammad Yamin, yaitu pada tanggal 29 Mei 1945. Selanjutnya yang kedua, usulan dari Supomo, yaitu pada tanggal 31 Mei 1945. Selanjutnya yang ketiga, yaitu usulan dari Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Selain itu, pada tanggal 1 Juni 1945, kata Pancasila diusulkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno sebagai dasar negara. Maka, pemerintah menetapkan tanggal 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Dan ketiga usulan tersebut ditampung, dibahas, dan diselidiki lagi oleh panitia kecil yang bisa disebut Panitia 9. Karena dalam sidang BPU PKI yang pertama ini belum ada kesepakatan tentang rumusan dasar negara. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang dikenal dengan nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Selanjutnya, untuk membahas hasil kerja Panitia 9, BPU PKI mengadakan sidang yang kedua. Kemudian, pada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Sehari setelah kemerdekaan, BPU PKI diganti oleh PPKI yang bertujuan untuk menyempurnakan rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Terjadi perdebatan pada sila pertama Pancasila yang ada di Piagam Jakarta yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya. Karena tokoh Indonesia bagian timur merasa keberatan dan merasa bahwa rumusan itu berlaku untuk golongan warga Islam saja, bukan untuk seluruh warga negara Indonesia. Maka, sila pertama Pancasila resmi diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang dicetuskan oleh Insinyur Soekarno. Konsep ketuhanan yang Maha Esa yang dikemukakan Insinyur Soekarno ini terinspirasi dari pergaulan dengan Sarekat Islam dan para ulama di dalamnya. Sehingga ketika ia dibuang ke Ende Flores pun Soekarno tetap rajin berkorespondensi dengan ulama. Salah satunya pendiri Persatuan Islam yaitu Ahmad Hasan. Ketika Soekarno bertanya perihal apa yang terjadi jika kelak bangsa Indonesia merdeka, ulama tersebut menjawab, negara yang akan didirikan kelak haruslah berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ketuhanan yang sedari awal dibahas adalah ketuhanan untuk menyatukan semua golongan,